Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Peristiwa proklamasi ini juga tak luput dari perjuangan para pahlawan kemerdekaan yang membantu kemerdekaan Indonesia, termasuk para pahlawan yang berasal dari Sumatera Utara. Di sini kami akan membahas dua tokoh asal Sumatera Utara yang ikut andil dalam mempertahankan negaranya. Sultan M. Amin Nasution. Sultan M. Amin Nasution atau Mr. Sultan Muhammad Amin Nasution adalah seorang pengacara dan politikus keturunan Mandailing yang lahir pada tanggal 22 Februari 1940 di Longa, Aceh Besar dengan nama Kroeng Raba Nasution. Semasa perjuangan kemerdekaan, Sultan Amin aktif mempersatukan pemuda di Sumatera dan menjadi bagian penting dalam Sumpah Pemuda. Sultan Amin aktif dalam Jong Sumatera Nenbon yang mempersatukan pemuda di Sumatera. Selain itu, dia juga aktif menulis dengan nama pena Kroeng Raba Nasution dan berprofesi sebagai pengacara. Pada 14 April 1947, Nasution diangkat sebagai Gubernur Muda Sumatera Utara. Pada masa jabatannya, ia mulai mencetak uang daerah untuk Provinsi Sumatera Utara atau URIPSU. Kebijakan ini diterapkan untuk memperbaiki ekonomi yang dilanda perang dan uang tersebut secara resmi dikeluarkan pada 1 Maret 1949 dengan tanda tangan Nasution di atasnya. Selama masa jabatannya habis, Nasution ternyata kembali terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara pada 23 Oktober 1953. Lalu pada 16 April 1993, Nasution meninggal dunia di Rumah Sakit Angkatan Laut Indonesia Jakarta. Ia dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Yang kedua, ada Kiras Bangun. Kiras Bangun lahir pada tanggal 22 Oktober 1942, juga dikenal dengan julukan Gramata yang berarti bermata merah, adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Desa Batu Karang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kiras Bangun menggalang kekuatan lintas agama di Sumatera Utara dan Karo untuk menentang penjajahan Belanda. Kiras berhasil mengumpulkan kurang lebih 3.000 pasukan. Kiras Bangun juga dikenal sebagai orang yang bijak. Ia telah menduduki beberapa jabatan sebagai berikut: 1. Sesepuh adat Karo. 2. Ketua Urung atau Desa Lima Senina, Penghulu Lima Senina Batu Karang. 4. Juru damai perang antar desa. 5. Pemimpin Urung Tanah Karo. Lalu pada tahun 1870, Belanda tengah membuka perkebunan tembakau dan karet di daerah Langkat dan Binjai. Kemudian, Belanda berniat ingin memperluas lahannya sampai ke Tanah Karo. Belanda memberikan janji kepada Kiras Bangun berupa uang, pangkat, senjata. Tetapi Kiras Bangun tetap menolak untuk bekerja sama. Pada 1902, Belanda mengirim Gilaume bersama sejumlah pengawal ke Tanah Karo untuk menyebarkan agama Kristen. Untuk menjebak Kiras Bangun, Belanda menawarkan pengampunan umum atau opportunities legal terhadap pejuang Karo. Dengan taktik ini, Belanda berhasil membuat Kiras Bangun keluar dari persembunyiannya. Kiras Bangun tertangkap dan dibuang ke Riau. Setelah itu, Kiras Bangun pun wafat pada 22 Oktober 1942. Untuk menang jasa-jasanya, Kiras Bangun dikukuhkan sebagai pahlawan nasional pada 7 November 2005 melalui SK Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 2005. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai dua orang pahlawan yang berasal dari Sumatera Utara. Kami ucapkan terima kasih.